gue itu waktu itu gue baru mulai belajar main TikTok. Gue inget banget itu lebaran gue pulang ke rumah mandiin kucing. Mandiin, 31.000 dari Kupang, apa kabar? Bandung, apa kabar? Banjarmasin. Puput, terima kasih udah dikasih apa bunga. Emang dikasih bunga tuh maksudnya gimana sih? Dikasih bunga tuh kalau kita misalnya tuh pakai mereka tuh ngirim tuh bunga pakai maksudnya koin apa? tahu, pakai dikasih koin ya itunya bunga ya, duit ya, bener gak sih? Bener gak sih? Bener gak sih? Oh katanya gini, tuh ini tuh kayak dari ada dapet es teh manis bunga. Ini aku lagi ngajarin masuknya dulu. Maklum anak baru di TikTok gak ngerti gue Ya, jadi kamu kalau mau ngirim ke orang itu kamu harus ngisi koin dulu atau punya uang dulu baru bisa ngasih gitu. Jadi mereka memberikan appreciate berupa koin atau berupa uang gitu ya. Bener kan ya guys ya? Lombok, aduh aku kangen sama Lombok. Sukabumi. Pengen ke Lombok. Giveaway dong. Tuh giveaway ya. Ya nanti oke ya. Oke, ini sampai 50.000, nembus 50.000 kita bakal Giveaway. bakal ini dulu, bakal apa? Bakal langsung mulai klarifikasi masalah ini ya. Ayo kita tunggu 50.000 baru kita klarifikasi semuanya. Soalnya aku agak menunggu sebentar supaya masuknya biar rame. Kalau udah full udah 50.000 jadi aku biar bisa cerita dari awal sampai akhir klarifikasi semuanya gitu. Jadi nggak ngulang-ngulang lagi Salam ya. sehat semua, jaga kesehatan. Terima kasih. Oke, kita sih pengen nih cepet selesai ya. Oh iyalah. Karena mulai agak enak sih lama-lama. Tapi ya kalau nggak diladenin juga gimana ya? Rp40.000 dikit lagi. Kali juga boleh request lagu di sini. Oh, jadi sini aja. Oke, 50.000. Yeay. Jadi gini, Ngulang. permasalahan ini sebetulnya gue bingung mulai dari mana, tapi gue ingat banget kok, sangat ingat. Jadi nanti di sini gue akan kasih tahu juga ternyata fakta-fakta baru apa yang ada di balik semua ini. Terus di belakang Dennis ini ada siapa sehingga dia seberani ini dan senekat ini. Dan juga ada beberapa kesaksian orang-orang yang ingin memberikan kesaksian tentang siapa Dennis ini dan kenapa dia bisa sampai seperti ini. Nanti gue akan buka semuanya di sini. Tapi gue di sini nggak mau memprovokasi siapapun. Kalian nggak harus percaya sama gue, ya kan? Nggak harus percaya seutuhnya sama gue, nggak harus bela gue, gitu kan? Karena di sini juga gue yakin ada tim Dennis juga ada. Halo juga tim Dennis. Jangan memprovokasi di sini, kita sama-sama kita mau meng-clearkan semuanya ya. Oke. Jadi awalnya itu seingat gue itu waktu itu gue baru mulai belajar main TikTok. Gue ingat banget itu lebaran gue pulang ke rumah mandiin kucing terus gue pengen bikin konten kayak Siska Kol yang aku dan adekku suka sekali ini. Nah gitu gue pengen dengan gaya bahasa seperti itu. Coba Trit, liatin Trit, ini awal muasalnya ya. Cinta sini dong sayang, dicajarin dulu tuh kamu. Nanti ada Mama DP ada nggak tuh? Nih. Oke, ini kita kasih lihat awal muasalnya ya. Nih. Dan kucingku sama-sama suka mandi. Tapi kucing aku yang mandiin aku sendiri. Tapi kucing aku gak pernah mandiin aku. Ya, mana dong? Nah awalnya ini nih, tiba-tiba Dibales sama tiba-tiba dia dia cari dari nge-stitch. akunnya dia Nih. sayang. Tiba-tiba dia nge-stitch. Bukan itu dulu dia mandiin kucing dulu, kan dari akun dia aja. Oke. Terus abis itu ini Pak pada ngasih bunga tuh gimana sih maksudnya? Ya diberikan itu loh. Tadi aku udah bilang kayak Jadi koin. koin. Uang itu uang. Nah, ada yang tanya kenapa diladenin nanti gua akan jawab. Kenapa nggak dilaporin polisi? Gua akan jawab. Ya, ada yang bilang drama. Emang ini akhirnya jadi drama. Ya kan? Ya, enggak sih, Iya, tapi emang jadi drama akhirnya. Nih, yang di sini dong Iya. dia. Nih. Duh, sebentar lagi 100.000 nih. Sama-sama suka mandi. Tapi kucing aku yang mandiin aku sendiri. Gue bingung manggil servis Indo, katanya kaya. Tapi kok begitu ya, mandiin kucing sih gimana ada orang kaya? Mandiin kucing sendiri guys. Gue aja nih kalau misalkan si cowok sama cici mandi tiap minggu, salon datang ke rumah orangnya, VIP. Per anjing sejeti guys, itu baru orang kaya. Itu mah bukan kaya guys, kayaan gue masih. Nah, ini akhirnya. Nih ya Nino, halo, dicariin tuh No. Baru potong rambut tadi. Nino, halo. Nanti nyanyi No ya. Oke, akhirnya dia ngebalas dengan itu dan gua anggap itu adalah bercandaan. Jadi gue anggap itu adalah roasting, jadi kayak bercandaan. Karena seminggu sebelumnya gue sempat ketemu dia di mall mana ya berarti ya? Di Karawaci. Iya. Ketemu, tapi papasan doang gitu karena gue lagi syuting gitu kan. Ya udah ketemu dan itu baik banget, dia manggil gue juga Kak Uya gitu kan.
Nah, tiba-tiba dia ngebalas itu. Jadi gue pikir ini bercanda. Nah, gue balas lagi nih. Kan dia ngatain gue kere. So, apa nggak bisa mandiin Nggak bisa kucing, mandiin kucing. di Nah, pet shop. Nah, akhirnya gue balas dengan bercandaan juga. Nih kayak ibaratnya ini biasa ya, kayak roasting kayak ngedis. Kayak dalam stand up comedian mungkin ngerosting artis ini. Jadi gue nggak bener-bener nggak makan hati, nggak tersinggung. Ini kamu ngebalas yang ini bukan sih? Iya, gue balas. Terus kayak gitu kerjaan. Gue balas, pokoknya intinya gue balas, gue tulis nih. Tapi harga kucing gue 1 tahun gaji lo gitu kan. Nah, itu gue balas nih. Nah, dia balas lagi nih. Terus kayak gitu kerjaan lu tuh ya, pamerin terus tuh mobil-mobil butut lu tuh. Kayak Mungkin gua yang punya mobil butut doang tuh. Nih mobil Nah, butut gua. akhirnya dia bilang ngatain mobil butut. Gue juga nganggap itu ngatain, gue nganggap itu lucu-lucuan. Ya kan? Nah, 70. Mobil DX juga cuma punya yang 2 pintu doang, nggak punya yang 4 pintu. Nih foto anggap aja depan mobil orang. Numpang foto di mobil tetangga. Butut-butut kan mobil gue. Nah ini mobil butut punya anak gue. Aduh kasihan banget anak artis mobilnya butut. Biar kata mobilnya butut, tapi peleknya ini gue masih anggap bercanda karena gue emang butut-butut. apa ya, kayak fun aja, fun. Di mobil tetangga. Butut-butut kan mobil gue. Nah ini mobil butut punya anak gue. Aduh kasihan banget anak artis mobilnya butut. Oke. Biar kata mobilnya butut, Dah. tapi peleknya. Terus sampai akhirnya dia mulai kesini nih. Ke Nino ya. Ke Nino nih gini. Ada aku ada. Ini di sini videonya. Dia mulai nyasar ke Nino dan itu gue masih anggap lucu juga. Bercanda. Ini nih yang Nino nih, dia teriak-teriak nih. Nih. Oke. Play aja play. Terus cara playnya nggak ada suaranya. Di bawah. Set gitu. Klik. Oh, ini sini. pakai skill, bantu tuh sama. Nih. Lu kira kalau ngebacot itu kagak pakai skill? Bacot tuh salah satu skill. Anak gue belum tentu bisa. Asal orang tahu ya, itu si Nino tuh ya, itu settingan. Itu jacknya aja lagi colok. Mana coba kasih lihat gue jacknya dicolok. Itu settingan tuh, gue juga bisa pegang gitar gini-gini doang terus lipstick. Nah. Belakangnya ada orang tuh yang main tuh, bukan si Nino tuh yang main, settingan. Nah, itu gue anggap juga masih lucu-lucuan. Ibaratnya nggak apa-apa lah, gitu dia ngerosting Nino, biar lucu kali. Nino main gitar, dibilang settingan, nggak pakai joknya, nggak dicolok. Padahal tahukah kalian Nino itu sudah memiliki 6 lagu ciptaan lagu dia sendiri. Ya. Salah satunya dia kemarin jadi produser film pendek dan dia filmnya mendapatkan award sebagai best favorite movie, soundtrack terbaik, the best soundtrack. Dia yang buat lagunya sendiri, yang nyanyi anaknya Ramzi, Asila Maisa. Terus the best poster, dan itu jurinya adalah Rido Slang, Ari Kriting, dan musisi-musisi terkenal. Dan dia dapat best soundtrack, dan itu dia main gitar dan saxophone live. Jadi gua nganggep dia ngata-ngatain Nino, nggak peduli gua, karena emang basicnya anak gue jago main musik semua, bisa main saxophone dan lain sebagainya. Itu gua anggap lucu-lucuan. Nah, sampai akhirnya, ya kan, Ya, ngangenin ya, ngangen. Nah, dia ini juga nggak apa-apa sih, masih normal Ini nih. ya, sorry ya, mobil butut tuh nggak bisa masuk di komplek gue. Gue nggak terima mobil butut di sini. Ngapain lu ke rumah gue? Gue bikin konten. mana ya yang butut yang dia ngatain? Menurut gue ya, sekarang kayaknya udah. Yang mana sih depannya? Soalnya kenceng banget suara dia. Yang ngangenin ya. Oh, yang ngangen tuh. Nih. Nih, kasihan nyampe kangen nih. Ajarin tuh buat lu sama anak lu. Masa bikin lagu artinya anangen, ada artinya obat kuat. Bocil bikin lagu obat kuat. Liriknya juga kangen-kangen, ngerti apa dia? Lu juga ngajarinnya juga nggak benar. Ngapain lu ngajarin bocil bikin lagu tentang obat kuat? Mana ada nangenin nangen tuh obat kuat. Adanya tuh merindukanmu. Bisa bahasa Indonesia nggak lu? Nah, intinya dia ngerosting lagu cinta. Kalau misalnya dibilang lagu kata kangen nggak pantas, nggak cocok, pantasnya merindukanmu, itu masih oke menurut gua. Nah, ini udah mulai ke obat kuat lah. Ini karya loh, ini karya. Gak ada hubungannya lagu ngangen sama obat kuat, dan ini lagu anak gue. Itu udah mulai jujur nih, udah mulai gue tanda tanya. Kok aneh nih, gue telepon dia nih. Gue telepon nggak dibales, nggak diangkat. DM. Gue WhatsApp nggak dibales, gue DM dibaca tapi nggak dibales. Maksudnya mau mempertanyakan ini kita mau ngapain sih nih? Lagi kita mau bikin lucu-lucuan, mau bikin gimmick atau mau bikin apa nih? Karena nggak ada komunikasi dan nggak dibalas. Sampai gue WhatsApp emang agak keras. Maksud lu apa? Pakai nada seru. Nah, dia baca nggak balas. Sampai akhirnya dia mulai udah ngatain ke cinta yang wibu, bau bawang. Nih. Terus ngatain K-pop, hobi-hobinya cinta dikatain nih. Nah, ini udah mulai nih. Ini awal muasal, akhirnya gue kesal, bener-bener kesel. Ya. Jadi menit ini. emang ini jadi terlihat seperti kayak settingan gitu. Cuman apa ini ada asal muasal nih. Nggak ada ya orang normal ngobrol sama karakter-karakter anime gitu. Wibu-wibu gajebo gitu. Udahlah, suruh anak lu suruh ajarin anak lu dulu sebelum ngobrol jangan halu gitu. Terus sama pakai deodoran. Habis itu sebelum pakai kostum itu harus pakai deodoran. Karena kalau pakai kostum gitu pengap, jadinya bau bawang. Gue baik tuh, gue mah. Nah, Terus ada lagi udah yang nih. Ini ada lagi yang ini. mulai ngatain ke fisik.
Kan Dennis kan di Deddy Kobuzer, ini kata Mirzani kan nggak ngaku tuh. Dibilang gue nggak pernah nyala anak gue gitu, nggak pernah ngatain anak gue. Semua ada gue simpan buktinya. Jadi dia pintar memutarbalikkan fakta dia. Ya. Terus satu lagi nih, pesan gue buat akun sebelah tuh ya, gue kalau punya anak, gue nggak mungkin tuh kasih anak gue, ajarin anak gue buat ngehalu-halu ibu gitu, ngobrol sama anime. Halu, terus apa lagi satu lagi ngehalu K-popers, yang mukanya pada plastik itu cowok-cowoknya, udah mukanya plastik, modal tampang doang, kalau nyanyi suaranya bengek, bengek, kayak motor reaksi gitu sembarang, gitu loh. Nah, itu udah mulai meningkat dari bercandaan, menurut gue udah nggak lucu lagi, udah nggak bercanda, dan dia nggak mau dihubungin, udah nggak bisa dihubungin. Nah, itu makanya Tapi kita ke rumah dia baca. Nah, akhirnya kita ke rumah dia nih. Nah ini awal muasal ya, Asal muasalnya. katanya dibilang dikeroyok, padahal kita tuh mau datang mau baik-baik. Oh iya, dan kebetulan abis itu gue pas saat itu sebelumnya gue lagi riding mobil, karena setiap Sabtu dan Minggu itu kita sekeluarga itu pasti jalan-jalan dengan mobil butut kita keliling tuh nyari bubur di Kemang, nyari gultik di San Mori lah, Kebayoran, San Mori mobil. Dan saat itu kita emang lagi buat YouTube. Dan kita ke rumah dia. Seperti hal yang sama gue lakukan dengan Deddy Kobuzer. Jadi kan bertahun-tahun kan Deddy Kobuzer kan beberapa tahun lalu selalu ngerosting gue, selalu nyela-nyela gue, selalu ngata-ngatain gue di seminar di mana, dan gue nggak pernah balas. Lihat deh, pernahkah gue sekalipun membalas Deddy Kobuzer pada saat itu dia merosting gue? Tidak pernah. Karena gue anggap itu masih lucu-lucuan aja. Dan gue pun dan gak nyenggol anak-anak gue. Dan gue nggak terpancing pada saat itu. Ya kan, dia beberapa kali gue tahu nggak tahu Deddy Kobuzer maksudnya apa, memancing gue atau apapun, gue nggak kepancing. Itu berlangsung selama 4 sampai 5 tahun. Kalau itu dibilang settingan, berarti gue dengan Deddy Kobuzer hebat juga menyetingin sampai 5 tahun ya. Dan Deddy masih disetting. Iya, tapi kan namanya netizen. Sekarang netizen apapun akan dibilang settingan. Apapun di dunia entertainment akan dibilang settingan. Sampai kemarin gue COVID masuk rumah sakit aja dibilang settingan. Tapi nggak apa-apa, itu tidak berpengaruh sama hidup kita, ya kan? Dan nah, akhirnya gue samperin siapa, Dennis, bawa kamera. Bener, gue bawa kamera YouTube supaya ada bukti, ya kan? Pada saat itu dia bilang nggak ada, kata orang rumahnya. Kita percaya. Ya, kita percaya dia nggak ada. Oh, dia emang nggak ada. Gitu. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba dia upload TikTok dari dalam sambil ngata-ngatain kita balik, dan dia ada di dalam gitu kan, sambil memutarbalikkan fakta, bilang bahwa katanya kita ngeroyok dia. Padahal Cinta dan Nino nggak turun mobil, yang turun cuma saya dan Astrid mengetok. Dan ini nggak mungkin Uya Kuya ngeroyok lo, nggak mungkin. Gua sarjana FISIP UI, kuliah gue 3 di STEPI, Interstudy. Jadi gue nggak mungkin nggak berpendidikan gue ngeroyok lo tuh terlalu gue nggak mau ngotorin tangan gue gitu kan. Jadi gue emang mau ngomong baik-baik gitu. Tapi emang bener, kita Bunda juga datang ke sana tuh bener-bener pengen ngomong kayak waktu itu ngomong sama Deddy Kobuzer. Apa sih masalahnya, kenapa kayak begitu gitu loh. Kalau memang pengen ngerosting atau merosting, itu pesan Bunda satu, pengen banget ngomong ke dia waktu pertama kali pertama kali ke rumahnya adalah, udah jangan ganggu anak saya. Maksudnya kamu kalau mau ngerosting Mas Uya ya boleh lah, tapi tolong jangan Cinta dan Nino gitu loh. Mereka tuh kan masih mentalnya, namanya juga anak-anak ya, mentalnya kan harus dilindungi gitu loh, belum sekuat kita berdua gitu. Itu yang Bunda mau ngomong, udah dong deh, jangan ngomong-ngomong kayak jangan ngomongin soal Cinta dan Nino, nggak enak. Pengen ngomong kayak gitu, tapi memang kita bawa kamera tapi sebagai bukti. Bukti kalau kita udah kesana, dan nanti kalau misalnya kita ketemu Dennis kan enak ya, maksudnya kalau udah ada rekamannya kita juga nggak bisa bohong, bener nggak ya? Kita nggak bisa bohong, dia nggak bisa bohong karena udah terekam sama kamera, bener kan? Tapi ternyata dia upload itu di TikTok, dia ada di dalam rumah. Siapa yang ya karena ini gue udah lebih berpikir ke mental anak sih. Pada saat itu Cinta sempat ngedrop 2 hari waktu lagunya dia, karena gini, Dennis itu tidak hanya ngata-ngatain lagu Cinta, tapi memprovokasi orang-orang untuk ikut ngata-ngatain lagu Cinta. Jadi pada saat itu kolom komen Cinta tuh dipenuhi oleh akun-akun fake tentunya, akun-akun yang nggak ada, kalau nggak dikunci nggak ada mukanya gitu kan, namanya aneh. Tapi Cinta tuh orang yang selama ini kuat, tapi saat itu dia ngedrop karena itu kaya menurut dia. Bikinnya susah payah gitu kan. Percaya diri untuk Nah akhirnya gue ngomong, itulah yang akhirnya membuat gue memutuskan untuk gue ngeladenin gitu loh, ngeladenin. Oke, nah terusnya nih, siapa orang yang ada di belakang Dennis? Nah, jangan, itu masih ke belakang. Siapa orang yang di belakang Dennis? Oh gini dulu, kenapa nggak ke polisi? Karena gini, awalnya tuh dari gue anggap ini lucu-lucuan, terus gue kesel gitu kan, sampai akhirnya gue kesel banget, sampai akhirnya gue berdiskusi dengan keluarga gue bilang, ngapain kita kesel-kesel ya, sekarang gini aja deh, dia juga kayaknya memanfaatkan keadaan untuk naik. Karena gini, Dennis itu sebelum ada keributan ini, dia tuh namanya udah tenggelam loh. Ada yang ingat Dennis lagi? Nggak ada TV yang undang dia lagi? Nggak ada. Jadi dia kayaknya memanfaat, dan dia kayaknya mengukur musuh atau lawan-lawannya. Dia mengukur gue karena tahu gue orang itu sebenarnya jarang ngeladenin orang, tapi dia kaget karena ternyata gue ladenin gitu kan.
Taruh di nyangkut anak. Iya. Nah, sampai akhirnya gue bilang sama anak-anak, sama Astrid, sekarang gini deh, ngapain kita balas? Sekarang gini, karena kalau dibilang, lo jangan kesel dong ya, gue manusia, ya pasti kesel. Pengen ngebalas, pasti. Dibilang lo kok gak dewasa banget. Sekarang sedewasa-dewasanya orang, kalau keluarga lo disentil, diganggu, anak lo diganggu, lo dikata-katain terus, masa sih lo tetap sabar? Manusia juga punya perasaan, Iya punya dong. hati gitu loh. Intinya gitu. Mas Uya umurnya udah tua, masih juga ngeladenin begitu. Ya ini bukan masalah umur sih, bukan masalah kedewasaan, masalah Nggak, pertanyaan masalah lagi gini sekarang buat lo sendiri kalau buat lo. Nyokap bokap lu dikata-katain, dihina-hina, terus atau enggak anak lu sendiri dihina, sampai semua orang ngikut menghina anak lu, terima enggak? Nah, Itu aja sih pertanyaannya. ya kan ada orang bilang udah ngapain diladenin. Emang gue sebetulnya bukan gue yang pertama kali lo ngelihat akan lihat gue yang kenal gue ngeladenin begitu, nggak pernah dulu gue. Nggak pernah gue ladenin. Nah, ini jawab nih katanya. Kenapa Kenapa nggak nggak lapor kelihatan? polisi Nah, kalau sakit hati? Lapor polisi makan waktu, Yap, buang duit. Pernah nggak ngelihat ada kasus-kasus begini, akhirnya masuk penjara. penjara. Lama yang ada kelarnya lama, bolak-balik, capek. Nah, gue tuh konten kreator. Dibilang gue raja drama, nggak apa-apa. Dari dulu gue emang acara gue tentang drama, Rumah Uya, ya kan? Terserah yang di atas. Pagi-pagi happy gue menyelesaikan artis-artis yang ribut-ribut. Ya semua lihat tuh, artis yang bermasalah, ada yang diselamatkan di tempat gue, ada yang akhirnya masih berpisah, ada yang tetap masuk penjara. Oh, Jane Salimat tuh baikan. Iya kan? Jane Salimat baikan sama sama siapa lupa jadinya. Jane Salimat tuh sama Vanessa Angel, Angel di program gue loh. mereka. Emang kalau dibilang gue king of drama, gue raja drama. Rajanya, gue makasih, malah gue dipuji. Jadi kenapa TV pakai gue kan emang gue, ya acara-acara gue berhubungan dengan itu dan sukses semua. Tapi ini kan acara ya. Pernah nggak kalian ngelihat kita berdrama di real life, maksudnya ribut sama artis siapa, ribut Baru sama kali artis ini, siapa? Nggak pernah. baru kali ini. Nggak Tapi pernah. itu nggak penting juga dibahas, Rit. Jadi gini, nah itu kenapa kita lapor polisi. Nah akhirnya karena gue konten kreator, lo bilang gue katanya king of settingan. Iya nggak apa-apa. Akhirnya gue setting aja sekalian. Setting dalam arti kata apa? Gue manfaatkan keributan ini, gue manfaatkan nih, si Dennis gue manfaatkan buat gue kontenin. Wow. Gue dapat berlian nih. Dapat emas. Iya ya. Gue kontenin, gue masukin YouTube, dan ternyata Makasih. YouTube gue, ya akhirnya gue gak perlu mikir. Biasanya kan ini Uya TV, Nino Kuya Channel, Cinta Channel, trending tuh udah puluhan kali dalam per-YouTubean Indonesia. Sampai Iya. gue dibenci juga sama YouTuber lama. Sampai gue dikata-katain artis masuk YouTube. Hey come on, bilang gitu kan. Mau artis masuk YouTube, emang YouTube punya bapak lo? kalau- Intinya adalah orang yang sukses di YouTube, mau di TV, artinya dia ditonton. Orang yang dapat rating di TV, ditonton. Masalah TV, YouTube, TikTok, emang ada tombol orang buat maksa orang nonton? Nggak ada. Ya kan, kalau TikTok lo FYP, thank you. TikTokers yang lain, jangan sirik. Justru, gue ajarin anak-anak gue nih, Cinta kan main TikTok dari dulu. Cinta, papa FYP nih, kamu jangan iri. Justru, karena memang, ya orang lagi ngelihat waktu gue bikin konten kucing gitu kan, tiba-tiba FYP waktu itu. Terus akhirnya Cinta dulu sempat bikin behind the scene gue joget-joget, dia yang FYP. Intinya adalah, dalam TikTok, dalam YouTube, dalam dunia hiburan ini gak ada tombol paksaan. Kalau lo FYP, lo trending, artinya emang lo disukain. Jangan nyalahin kontennya, Allah, ini jadi konten drama nih, aduh kontennya konten prank. Thank you. Ya kan? Ayo, kalau lo gak bisa bersaing, jangan lo sirik. Jangan lo malah ngata-ngatain, aduh konten gak penting, konten gak berfaedah. Buktinya ditonton. Ini kan acara hiburan. Bukan lagi kita nyari pendidikan mau belajar matematika di TikTok. Iya kan? Intinya adalah banyak orang yang komen-komen begitu karena gue tahu nih, karena mereka panik, ketakutan, mereka bikin TikTok, bikin YouTube tapi nggak maju, nggak sukses. Ya tandanya lu belum berhasil, konten lu nggak bagus. Jangan nyalain orang yang sukses. Dari dulu gue selalu ngajarin anak-anak gue, kalau ngelihat ada orang yang sukses, jangan lu musuhin, jangan lu obrak-abrik, cari-cari kesalahannya. Lu harus tiru kenapa dia bisa sukses. Nah itulah kunci kenapa anak gue sukses. Kenapa Nino sekarang udah punya tabungan sampai miliaran dari YouTube-nya, udah bisa beli mobil sendiri karena anak gue begitu. Dia lebih memilih untuk berkarya dibanding komen atau jelekin orang. Gitu loh. Ya kan? Betul. Nah, intinya itu Dennis. Kenapa kita nggak lapor polisi itu tadi. Terus, nah Dennis, sekarang gini deh. Lo apa sih susahnya ngomong sama gue sekarang, ada apa, maksudnya apa? Iya. Lo awalnya kalau emang awalnya mau buat gimmick sama gue, mau buat ini roasting-roasting lucu-lucuan, mendingan omongin aja. Tapi kita pakai koridor-koridor yang ada batasan-batasannya. Iya. Iya kan? Ada batasan-batasannya, jangan nyinggung ke fisik anak, ke anak karya anak gue. Udah bilang katanya, udah jangan berisik, kayak ini kan lagi dijelasin. Lagian Iya. kalau misalnya kamu nggak Ini mau, contoh yang ya orang ini, nggak punya. Kalau nggak mau nonton ya udah, Iya, nggak apa-apa. nggak punya ini, gitu ya kan? loh. Kalau misalnya berisik kan lo tinggal ada tombol keluar. Iya kan, skip, blok gue gitu kan. Tapi dia kalau kayak gitu kan kalian pengen nonton juga Oh, tahu. ya itu orang yang kelihatan lah level dia di mana. Berisik padahal lu tapi lu nonton komen, berarti lu nggak ada kerjaannya. Ya kan? Kalau gue nih, kalau gue orang pinter nih, kalau gue nggak suka nonton konten A, gue nggak tonton, gue skip dan gue nggak komen juga. Gue tonton yang lain, itu namanya menikmati hidup. Tapi kalau orang-orang yang
udah tahu nggak suka, lu datang komen, itu lo berarti hati lo busuk, lo dengki, atau lo iri, atau lo frustasi hidup lo gitu-gitu aja. Jadi lo nggak suka ada orang sukses. Wah, jorok banget nih ngomongnya nih. Apa siapa tuh? Jorok. Ada tuh tadi ada sampai ngomong alat kelamin. Nah, ini aku bingung, please dong jangan ngomong ini. Nah. Rido siapa tuh? Rido _ Minta TikTok untuk nge-ban akun dia aja yang jorok-jorok. Karena TikTok tuh bisa loh. TikTok tuh bisa nge-ban komentar yang jorok, ya komentar yang jorok, dan akun lo bisa hilang. Ini gue kasih tahu nih. Jadi TikTok itu TikTok tuh menurut gue aplikasi yang sangat luar biasa. Konten lo atau kata-kata lo jorok, lo bisa hilang selamanya. Dan lo bisa dicari lo, karena ada data lo. Ya ada loh di sini loh. Itu Jangan lewat. alat kelamin lah, nggak Nggak baik ya. Ya. Fans siapa tuh yang begitu tuh? Jangan dong. Ya. Gak kadang juga Ya, kan. kalau tim kita jangan begitu ya. Iya, ya. Jangan Please. jangan karena apa yang kalian lakukan, misal kalian tim kita, jangan mencemari artisnya. artisnya. Jadi kayak kelihatan kesannya, kelasnya. ya please jangan. Kalau misalnya pengen Ridonya hilang tuh. kalau misalnya pengen iya. nggak suka sama si artis atau pengen ngebela si artis, Nanti ya TikTok ngomongnya bisa cari yang kamu Rido baik. tadi kan ini akan di save kok. Ngomongnya yang Iya, baik ya. iya. Walaupun kalian gak suka sama saya, kalian gak suka sama Mas Uya, kalian cinta banget sama si Mbak Hoba itu, ya nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Semua orang kan punya selera Iya, masing-masing. Asal jangan tolong bahasanya ya sayang ya, tolong ya Mas Rido. Ridonya hilang, kabur. Ya udah, terus Panik nggak? lanjutkan. Oke. Setelah kejadian itu, biar orang pada penasaran siapa di belakang Dennis katanya. Jadi gini. Oh, semua bilang, siapa di belakang Dennis? Iya, Dennis itu, ceritain dulu dari awal saya. Dennis itu punya toko bunga. Gue jujur ya, gue pernah di endorse bunga sama dia waktu Valentine dan ulang tahun Astrid. Anak gue pernah di endorse juga waktu wedding anniversary. Dan gue pernah beli bunga. Gue beli loh nih. Gue pernah beli bunga dari toko bunganya Dennis. Apa namanya? Flor apa? Flor DC. Gue pernah beli waktu Lebaran kemarin. Beli 4 buke bunga buat klien gue. Dan gue beli bukan dari toko bunga lo doang, dari 4 toko bunga lainnya. Gue bagi-bagi rezeki. Dan kok bisa dibilang, gue ditanya nih, gue jujur nih walaupun gue kesel sama lo Dennis, gue orangnya karena gue menghargai karya. Kalau dibilang bunga lo jelek, enggak, bunga lo bagus. Tapi saat sayang mulut lo nya nggak bagus. Nah, kalau misalnya ditanya orang, Dennis apa karyanya? Gue bisa kok belain lo kok. Lo punya karya, lo kan florist. Merangkai bunga tuh karya menurut gue, seniman. Tapi sayang dikotori oleh mulut lo yang begitu. Nggak bisa jaga hati, Nah, nggak bisa jaga itu. Gue buka lagi nih sebelum gue kasih tahu siapa orang yang di belakang Dennis. Tahu nggak nih? Lo bisa lihat di YouTube-nya Cinta. YouTube apa kamu Cin yang kamu nge-like? Terima kasih bunganya. Video Terima klipnya kasih Dennis? bunganya sampai 100-an Judul lo YouTube-nya? dikasih. Makasih ya sayang, makasih. Makasih. Apa? Terima kasih. Nah, Cinta itu ada di YouTube-nya. Dia justru memberikan contoh pada kalian. Walaupun apa yang dilakukan Dennis sama karyanya Cinta, dia ngatain lagunya Cinta yang ngangenin. Lagu ngangeninnya Cinta tuh dikata-katain, dibilang obat kuat lah. Tapi Cinta itu justru memperlihatkan jiwa besarnya dia nge-like lagu lo Dennis. Di-like sama dia. Karena itu karya. Jadi kalau menurut gue nih, saat pelajarannya nih, kalau gue benci sama orang lain, ya, jangan benci karyanya. Kita tetap harus hargai. Nah, untuk orang yang udah tidak bisa membedakan personal dengan karya, artinya mungkin lo nggak punya karya, jadi lo tidak bisa menghargai proses dalam berkarya. Nah, itu. Terus waktu ketemu di TV, Nih jelasin nih waktu ketemu di TV nih. Jadi bukan cerita, maksudnya memang aku diundang loh sama TV, bukan yang kalau kata orang tiba-tiba datang orang nggak diizinin, bukan nggak diizinin, nggak diundang segala macam. Sayang, Bunda diundang, Cinta juga diundang, malah harusnya nyanyi ya Cin ya, nyanyi di situ lagu ngangenin. Tapi pas saat itu Cinta lagi ada di ruang make up nih, Bunda jelasin ya, kata dia bilang yang kata di tempat dia, ada anaknya, gua nggak enak ada anaknya, nanti gua gimana ini Bunda jelasin. Pada saat dia TikTokan sama Bapak TikTok apa sih istilahnya, ngobrol sama Mas Uya ketika live dia di situ TV sama Mas Uya, Bunda ada di depan dia. Tapi memang dia nggak ngelihat, aku kehalang-halangan TV gitulah sambil ngedengerin dia. Cinta ada di ruang makeup ya, tidak ada Cinta. Dia bilang kan katanya alasannya adalah dia pergi kabur karena bukan takut masjid, karena ada Cinta nggak enak. Padahal Cinta pada saat itu tidak ada di studio. Tidak ada Jadi di dia studio. mengada-ngada Dennis, lo ngada-ngada. Tidak ada di studio, hanya aku yang ada di studio itu ada di belakang kayak ada layar gitu, aku dengerin dia. Aku pengen tahu dia ngomong apa, ya kan? Nah, tapi aku diundang ya, inget ya aku diundang. Pada saat Dennis ngomongin gini kok aku bilang dalam hatiku, kok ini anak kok nyautin Mas Uya kok kayak sedikit kurang ajar ya, tapi ya udahlah, maksudnya itu memang mungkin ciri khasnya dia untuk berteriak-teriak seperti itu. Aku diemin, tapi pas ketika udah ngebahas anak, aku keluar. Karena apa? Aku ibunya Cinta Nino, aku ibunya. Ketika dia ngomongin soal anak ya, aku majulah, aku masuk, aku bilang. Dan ingat ya, kalian ada buktinya ya, ada buktinya di dalam video, even di YouTube-nya dia, di YouTube-ku, di YouTube semua orang yang ada nayangin adegan YouTube itu. gue masih trending. Ya, aku masuk ke situ, aku cuman ngomong gini, Mbak, kenapa sih dari tadi ngomongin anak saya, tiba-tiba dia buka apa tuh namanya, buka sepatu, dia pergi, dia buka sepatu, dia pergi. Itu pun aku masih ngomong gini, Mbak, aku mau ngomong baik-baik loh, Mbak, aku mau ngomong baik-baik. Ada di TikTokku pun aku bilang gitu, Mbak, sini aku mau ngomong baik-baik. Nah, jadi gimana dong? Ke rumahnya dia kita nggak diterima, malah dibuat konten.
Katanya waktu itu dia bilang ini kan, ayo one by one di TV katanya. Aku datang ke Oke, TV. itu udah bosan lah kalian mungkin ya. Jadi udah Wah, dikasih berlian. Alhamdulillah. Nah, terima sekarang kasih. gini. Ini kita mulai masuk ke orang di belakangnya Dennis ya. Jadi gini. Gue tahu gitu kan. Gue tahu nih dari badan intelijen gue. Kalau Dennis itu berusaha untuk mengorek-ngorek tentang mantan-mantan pacar gue. Gue taunya dari mana? Dari grup-grup temen gue. Jadi ada orang katanya, ada orang-orang teman-teman gue yang dicari tahu, tapi lewat orang lain. Tapi akhirnya bocorlah dia bahwa itu adalah suruhan Dennis. Untuk gue nggak tahu maksudnya apa Dennis nih. Mantan pacar gue lah dicari tahu. Tapi nggak apa-apa kalau itu menurut lucu-lucuan aja nggak apa-apa. Hubungan gue dengan mantan-mantan pacar gue semua baik-baik kok semuanya. Nah, tapi kok kayak pucuk di cinta ulam tiba. Seminggu lebih terakhir ini ada sahabatnya Dennis yang menghubungi gue. Sahabatnya Dennis bilang gini, Mas Uya, Dennis ini dulu orangnya nggak kayak begini katanya. Dennis tuh orangnya dulu pendiam banget, cenderung pemalu dan cenderung kuper, kurang pergaulan katanya. Dia orangnya malah sering diledekin karena saking polosnya. Ini orang di belakang Dennis yang ngomong ya. Ini sahabatnya Dennis. Tapi kata sahabatnya Dennis itu ke gue kaget sekarang kok Dennis itu berubah jadi 180 derajat, jadi benar-benar bukan Dennis yang kita kenal dulu. Sampai dibilang gimana? Gue datang ke sini mau ngebelain lo ya. Gue bilang nggak perlu, jangan, gitu kan. Gue nggak perlu dibela. Gue cukup bersama keluarga gue doang. Gue nggak cari pembelaan, gue nggak nyari pasukan, gue nggak nyari nggak nyari pembelaan dari siapapun. Karena gue cukup, gue merasa berempat aja kita udah kuat. Maksudnya dalam kuat bukan adu kuat ya, maksudnya kita saling menguatkan satu sama lain. Nah, akhirnya dibilang ini ada seorang cowok ya, gue nggak mau sebut namanya dulu, tapi gue masih mikir nih apakah dia akan gue keluarkan apa enggak. Cowok ini adalah mantan pacarnya Dennis beberapa tahun yang lalu. Dia cinta mati banget sama Dennis. Dulu dia pacaran sama Dennis, dari Dennis masih pemalu, masih polos, lugu banget malah katanya. Sampai gue diliatin foto-fotonya. Anak-anak baik banget. Dan gue yakin Dennis pun sampai sekarang kalau nonton, gue yakin lu anak baik karena kita pernah 3 kali ketemu, lu sopan banget sama gue. Lu manggil gue Kak Uya, slow sopan gitu Iya, kan. sama aku juga gitu. Iya. Nah, gitu. cowok itu akhirnya video call sama gue. Ini gue janjian mau ketemu nih besok atau Rabu. Dia cerita dia tuh cinta mati sama Dennis. Pada saat Dennis pacaran sama cowok ini udah tunangan dengan orang. Sampai akhirnya dia memutuskan hubungannya dengan tunangannya, intinya gitu. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba Dennis ninggalin cowok ini. Cowok ini cerita dia hampir gila katanya. Bener-bener apa ya? Ya gitulah. Gue juga bukan berarti gue percaya 100% sama cowok ini ya, tapi dia memberikan bukti sama gue. Ya kan? Berikan bukti sama gue. Nah, sampai akhirnya ternyata Dennis pacaran sama cowok lain, orang bule, orang Australia. Kata dia. Ya. Dia sempat apa? Ini kan lagi dijelasin, nggak bilang katanya ngumbar aib orang. Nah, Oh, ini enggak, kan lagi dijelasin. dijelasin. Dari tadi gue nggak ngomong jelek soal dia. Enggak Ini ada. kan dari awal menceritakan awal muasal pertengkaran, perselisihan, ya. Terus sampai orang di belakang Dennis. Malah cowok ini kan kita bilangnya bahwa cowok ini memberikan baik. pengakuan bahwa Dennis tuh Dennis anak tuh baik. baik. Gitu kan. Kita nggak dari kemarin, Iya. aku juga nggak pernah ngomongin jelek soal dia Iya. loh. Nah, intinya adalah, ini mau dilanjutin apa nggak nih? Kalau nggak gue lanjutin nih. Nggak gue lanjutin nih. Ya udah, kalau nggak harus lanjutin kita cerita yang lain dulu deh. Lanjut katanya nggak diem dong. Tuh, itu kan ngumbar aib orang. Ini kan ngejelasin, sayang. Ngejelasin Ini dari justru awal. kita justru memberikan pemahaman ke kalian, kalau kalian pinter ya, kita memberikan pemahaman bahwa Dennis ini orang baik Iya. sebetulnya. Jadi justru Aku tuh suka penasaran, kenapa sih dia bisa sampai kayak begini? Di balik kita kayak begini-begini, itu masih ada loh pertanyaan dalam hati. Pengen tahu, pengen nanya sama dia, Den. Kenapa sih lu jadi kayak begini? Kenapa? Apa karena biar apa atau biar apa? Ngomong dong, maksudnya kenapa jadi begini banget gitu loh. Oh iya, gue ingat banget nih. Waktu beberapa bulan yang lalu ya. Beberapa bulan yang lalu, April atau Maret kalau nggak salah. Maret. Dennis sempet loh. Waktu itu DM gue atau WhatsApp gue nanya kucing. Kau ya kucingnya bagus banget ya gitu kan. Aku mau kucing. Gue sempet bilang lo mau, tapi nanti di rumah lo kan ada anjing, nanti dimakan lagi atau berantem lagi. Dia tuh sempet ngobrol agak panjang soal minta. Makanya ini mau dilanjutin apa enggak nih? Gua Soalnya pada jadi bilang malas aib, lanjutinnya nih. lanjutin gimana kalau aib aku nggak mau dari awal cerita, kita nggak pernah cerita aibnya dia, memang apa yang terjadi kita ceritain. Maksudnya awal klarifikasi permasalahan sampai orang yang di belakang dia ini kita lagi cerita ini. Tapi kalau gimana mau lanjut atau gimana nih? Sekarang gini aja deh. Ada nggak sih yang bisa ngundang Dennis kesini? Dia lagi ngeliat kita, apa kita mah taunya dia ngeliat kita ya? Apa enggak ya? Gimana sih, bisa nggak sih kita tahu dia nonton kita apa enggak, bisa nggak sih? Cin, bisa nggak Cin? Kita tahu siapa aja yang nonton kita, bisa tahu nggak sih? Lanjut tuh katanya lanjut terus. Tunggu dulu.
Kita cara ngundang orang gimana? Coba Cin. Ya enggak kan katanya dibilang kayak gini-gini, kita undang Denisnya aja biar maksudnya kan kalau ngomong gini kan nggak enak, langsung aja nggak apa-apa. Ya, gue sih yakin dia pasti nonton, Denis. Denis coba dong kalau misalnya lo nonton, lo ketik di sini apa kayak halo gitu, nanti gue undang. Cin, tolongin Cin, cara ngundang gimana Cin, kalau nggak ngerti? Aku juga nggak ngerti. Gimana caranya? Wow, udah 100 loh, Pak. 100,4K. Gimana caranya? Komen topik enggak bukan Gimana, ini. guys, Guys, coba cari tahu dong caranya mengundang orang gimana sih? Bisa bantuin nggak biar kita mau sekalian aja nggak apa-apa kan ngobrol langsung daripada ntar dibilang ini orang gibah orang. Iya. Ya kan, Oke, jelas sebelum ada kita lanjutkan orangnya. gini, kita mau jelaskan soal billboard ya. Kenapa kemarin kita memajang foto billboard permintaan maaf, meminta permintaan maaf Denis ada di billboard seluruh Jakarta di 12 titik. Bukan tanpa alasan. 3 hari sebelum itu Denis duluan yang majang foto gue. Liatin Trit, cari. Oh iya. Foto gue zaman dulu masih culun-culun ya, walaupun sekarang juga mungkin masih culun juga ya. Dia ngatain gue, bilang siapa nih? Ini artis apa-apa pakai susuk ya, es susuk. Padahal Nih bisa before lah after, gitu kan. Dia duluan yang ngepost muka gue zaman dulu dan ngatain gue pakai susuk di TikTok dia. Nah, dari situlah akhirnya gue revenge sesuatu yang kreatif dong. Gue gak mau ngata-ngatain lu jelek lu segala macem. Nih. Malah gue dulu nantangin siapa yang punya foto-foto Denis yang masih zaman polos-polos zaman dulu. Ini kayaknya apa before after guys. Jadi mungkin gimana ya ngomongnya ya. Dia jadi artis kayaknya pakai ini. Kayaknya dia jadi artis ini guys, pakai es usuk kak, susuk, ya kan susuk. Masa apa ini opras guys? Siapa nih? Tebak guys, coba siapa nih? Ini siapa nih? Nah, awal muasal kayak begitu. Kenapa kita tahu Nah, itu? akhirnya kita pajang foto dia. Itu juga dapat dari netizen semua tuh. Dari netizen dan dari teman-teman Denis juga. Foto Denis zaman dulu, ya kan? Terus foto Denis zaman dulu, maksudnya apa coba? Supaya kita sama aja, lo kan mau majang foto gue zaman dulu yang lagi kayak Ganteng, anak got-gotnya itu lah kan, ya kan? Nah, gue balas lagi di billboard gitu kan. Cuman Denis pintar memprovokasi, oh foto gue lagi bengap, padahal itu bukan lagi bengap ada videonya. Bukan itu emang kebetulan dia dulu lagi cabi-cabinya gitu. Ya kan, lagi cabi-cabinya. Jadi intinya gue melakukan itu ada awal muasalnya dia duluan yang melakukan itu. Ya kan? Nah, terusnya Oh, terus ada yang bilang nih, kalau yang endorse gimana katanya? oh yang endorse. Nah, Denis di tengah-tengah keributan ini dia sempat bilang ini masalah etika endorse mengendorse katanya. Tapi menurut gue itu alasan yang terlalu dibuat-buat karena semua udah gue jalanin. Nah, ini gimana sih Cin cara ngundang orang Cin? Tolong Cin. Ada yang tahu nggak sih? Kita undang Denis aja. Denis lo kalau ada di sini coba. Tolong dong. Ada yang bilang Denis lagi live, coba lihat. Emang Denis Denis lagi lagi live? live. Kalau lagi live bagus, ayo Denis. Gimana sih cara ngeliat orang live? Enggak ada yang live. ada live. Ayo Denis kalau lihat. Itu cara ngundang orang gimana? Gue nggak tahu cara ngundang orang, Karena sumpah gini, nih. dari dulu tuh kita tuh pengen ngomong sama orangnya, pengen ketemu sama orangnya. Di sini kali ya? Orangnya tuh susah banget Oh, bukan, ditemuin, bukan. guys. Nih, pada banyak yang bilang kenapa nggak diselesaikan secara kekeluargaan? Kita udah datang 3 Oh, bisa kali nyari ke kali ya? rumah. Ya bisa Tuh, coba tuh, searching. tuh. Kita udah 3 kali datang ke rumah, kan bilang katanya gini, kenapa nggak usah, misalnya nggak usah pakai kamera, nggak usah rame-rame. Udah pernah kita datangin cuma berdua, sayang, nggak pakai kamera, sayang. Aku sama Mas Uya abis syuting, terus kita mikir begini, yuk kita datangin rumah Denis deh, maksudnya biar kita ngobrol enak. Mungkin kalau kemarin kan kita agak rame karena bawa mobil juga pas lagi San Mori. Ya udah kita berdua. Cari dong, caranya gimana dong nih? Ya cari dong sambil jelasin. Nah terus kita nggak bawa kamera ya guys, nggak ada orang kamera segala macem. Tapi pas kita datang dia bilang lagi nggak ada, Mbak Denisnya keluar kota. Ya udah Mbak Denis keluar kota, terus tiba-tiba ketemu lagi di TikTok ya. Di TikTok ya udah akhirnya gua pakai aja sekalian kamera telepon, gua rekam rumahnya. Iya, tenang, Gitu. jangan emosi. Enggak emosi, ngasih tahu. Nah, tadi kalau kenapa nggak cara hukum tadi udah kita jelasin 2 kali ya, capek ngejelasinnya. Yang baru gabung nanti lihat aja, ya. Ini Denis lagi live IG katanya, coba lihat Denis lagi live IG. Nah, kalau Denis lagi live IG kita Enggak, dia kita tadi tunggu. Ya kita ngomong kita, aja, kita ayo ngomong main aja. ke TikTok gua gitu. Masa dia nggak mungkin Denis nggak tahu kita orang tadi dia sempat katanya dia nyinggung-nyinggung gua bakal live TikTok kok. TikTok nih gue seneng kenapa? Karena TikTok nih apa ya? Mereka tuh TikTok nih bisa memfilter omongan-omongan kasar seseorang, ya kan? IG saya. Oh IG. IG apa TikTok? Iya. Klik penonton yang lagi diundang. Gimana caranya? Gimana caranya? Sumpah gue nggak tahu. Gimana sih cara ngundang orang gue nggak tahu. Ini kan ada orang nih, terus ada top viewers, terus cara nyarinya gimana? Ada yang tahu? Nggak ada live. Tanda panah mana? Kak cari tahu dong kok cara ngundang orang ke live TikTok kak. Sebelah kanan ada gambar rantai. Oh ini. Tuh, gambar rantai. Terus sini aku deh, kamu jempolnya kegedean. Tuh. At co-host apa at guest nih? At guest ya, At guys. guest apa at co-host? Tunggu, aku tanya dulu sama mereka. At guest ya guys. Guys apa co-host? At guest aja coba dulu. At guest. Allow.
Oh, allow guest request. Ya, allow. Tapi kan ini mah Jangan. ke Add co-host aja kali ya. Nah, tuh. Denis. Gimana cara nyarinya tapi? Tunggu. Emang gak ada search ya? Search-nya nggak ada, banyak banget soalnya yang nonton ini. Sini coba kamu ngobrol aja. Jangan dipencet orang. Oh iya. Itu rantai lagi. Rantai lagi terus. Add guest kali. Coba allow ya. Allow. Terus kemana? Denis, kalau lihat ayo. Ayo Denis, masa kita udah datengin ke rumah baik-baik, nggak pernah diterima dengan baik, katanya pergi terus kita datengin ke TV, Bunda datengin ke TV, Denisnya malah kabur, malah marah-marah. Ayo dong, aku juga nggak kepengen. Denis juga komen dong sini. Aku juga nggak kepengen kok kayak begini, aku tuh pengen selesai gitu loh. Pengen ngapain sih kayak begini dari dulu? Aku sama Mas Uwe tuh nggak pernah kayak begini-begini. Mau sama Deddy Kobuser kayak mau sama siapa? Kita sama Deddy Kobuser malah jadi temenan sekarang, iya kan? Yang sudah yang dari dulu suka nyenggol-nyenggol, tapi kan kalau Deddy kan waktu itu kan nggak pernah ngomongin soal anak. Tapi itu pun sama Deddy kita clear, karena kan aku ngedatengin Mas Deddy waktu itu. Aku bilang sama Deddy, "Dad, kenapa sih lu, Dad, gini banget, Dad, gini." Sampai waktu Deddy akhirnya dengar pengakuan cinta benci banget dulu sama Deddy, akhirnya Deddy juga sempat nangis waktu itu kan? Iya, karena dia ngerasa gini kan, dia juga punya anak, dia punya Aska. Coba kalau perasaan Aska tuh ketika orang tuanya dihujat-hujat atau disentil-sentil atau diomongin kan kayak gitu. Jadi waktu itu Deddy juga ngerasa, oh ya gue salah, atau maksudnya gue gak akan ngelakuin hal itu lagi gitu sih. Maksud gue tuh ngobrol gitu loh, kenapa sih? Gue takut kemencet orang. Nah, lo guest request. Enggak maksudnya guest. Oh, nggak tahu sayang. Oh di host kali ya? Kok host nggak ngerti, aku nggak pernah. Orang biasanya selalu nongol gitu loh, nongol misalnya mau join gitu. Guys, kalau misalnya kalian ada Denis atau gimana ya caranya ini ya. Klik permintaan tamu, nah lo. Kaptek. Gue udah ngeklik permintaan tamu. Udah ada add co-host. Tapi di atasnya end guest mode before switching apa? Itu apa tuh? End guest mode before switching to host. Oh ininya dulu, ini di allow-nya di ini dulu coba dimatiin dulu. Nanti nggak bisa. Allow guest request. Nah, turn off dulu. Turn off terus. Baru kita add co-host. Nah, tapi nyarinya di mana nyari si Denis. Tapi emang Denis live ada di sini. Kalau ada di sini kan enak. Tadi soal ada yang bilang Denis ada, yakin gitu. Ada Denis di sini. Cara nyarinya gimana nyari friend-nya? Nggak ngerti, ini friend. Ayo dong, Mbak Denis. Kalau ada di sini kita ngomong baik-baik. Tuh, nggak ada papi, Denis nggak live katanya. Takut dia bang, gitu. Jangan takut dong. Nggak usah takut, emang kita ini gigit gitu, nggak dong. Siapa orang di belakang Denis itu? Tadi kita jadi bingung nih. Jadi bingung mau ngomongin, tapi katanya dibilang aib. Kita baru nyerita soal mantan nih, jadi bingung jadinya. Iya. Lanjut bang katanya. Coba Denis kalau ada lo ngomong di sini dong. Denis muncul dong. Iya udah nih dari tadi aku mengharapkan Denis muncul. Kalau nggak Denisnya harus live dulu kali ya. Tapi kan kita nggak tahu di live apa enggak live ini. Tahu enggak live nih. Tapi gue yakin dia nonton gue kok. Lanjutin tuh, orang pada banyak bilang lanjut nggak? Ini jelek juga sinyalnya di aku ya, kenapa ya? Oke. Abis itu kita mau lanjutin nih, tadi kita baru sampai mantan orang Australia nih, inisialnya C. Gue nggak mau ngasih nama lengkapnya, inisial mantannya C. Terus mau gue lanjut lagi kan nih? Pokoknya sama si C ini dia lama dan dia tuh baik sih. Maksudnya ini kesaksiannya juga pada saat itu teman-teman bilang dia baik. Intinya gini aja deh. Intinya gue nggak mau ini berlarut-larut sebetulnya. Karena kalau misalnya Denis gini deh. Tapi kecuali kalau Denis ini merasa bahwa keributan ini bisa jadi mata pencaharian lo, ya ayo kita main roasting dengan cara yang lebih elegan, lebih kreatif. Kayak apa yang gue lakukan sama lo kan, gue gak pernah ngata-ngatain lo balik dengan kata-kata kasar kan. Gue dengan konten-konten di TikTok yang lucu-lucu, kayak kemarin lo sempat bilang, adik bilang sama Dewi Persik katanya lo dibayar apa? C depannya C. Cari clue. Dibayar masuk TV dibayar pakai pop mie kata gitu kan. Terus gue kan bercandain, enggak enak aja Dewi, enggak begitu. Dibayarnya pakai mie sedap. Nah kayak gitu-gitu lucu-lucuan kan. Gue bilang lucu-lucuan. Ada yang nanya nih bajunya apa bagus nih bajunya, ini produknya Nino loh. Simplism. Ini produknya Nino ada di Ramayana sama ada di Shopee. Guys, Nino udah kecil-kecil udah bisa punya produk baju sendiri guys, usaha sendiri dia. Nih kalau banyak yang bilang settingan. Sayang kalau settingan nggak mungkin sampai kayak gitu Dewi Persik sayang, ya Allah. Nah, page-nya juga
netizen sayang. Nggak mungkin dia bisa. Nggak apa-apa, biarin aja, biar senang dia. Karena kalau nggak ada yang dia nggak ada kerjaan kalau nggak ada yang Ya diomongin. sampai ribut, lihat dong sekarang dia udah ngoceh-ngoceh Iya. kemana-mana segala macem gitu kan. Maksudnya bukan gimana ya, orang pada bilang settingan, ini ada soal anak, aku bingung gitu loh. Aduh. Ngapain lu pusingin netizen sayang? Lanjut Kak, lanjut. Harga kacamata berapa? Lupa nih, kacamata Tony Stark nih. Tadi kan udah ditanya. Nah, Dennis harus mengarah permintaan maaf, bener. Dennis harus minta maaf sama keluarga gue. Tapi, dengar, kalau Dennis minta maaf sama gue juga akan berbesar hati minta maaf sama lu, Dennis. Serius gue. Gue nggak gengsi buat minta maaf sama lu. Gini deh, gue misalnya jadi ragu-ragu nih mau ngomong orang yang di belakang Dennis apa enggak. Gue diskusi dulu, nanti mungkin di live Soalnya berikutnya atau dari di tadi udah. YouTube nanti gue akan omongin deh. Tapi yang jelas gue 2 hari lagi bakal ketemu mantannya Dennis itu. Yang bukan yang C ya, sebelum C ya. Ya habis gimana katanya cerita sepotong-sepotong. Tadi kita lagi cerita asik-asik, bukan asik sih, maksudnya lagi ngomongin apa, kalian yang pada bilang apaan itu, jangan dibuka, jangan dibuka, Oke, jangan dibuka. kita gini aja yang lucu-lucu ya. Kita lagi buat lagu, udah rekaman, udah buat lagu buat ngedis Dennis. Ngedis tau nggak? Diss track namanya. Ngedis itu adalah istilah yang sudah ada dari berpuluh-puluh tahun yang lalu di dunia hip hop luar negeri maupun Indonesia. Jadi saling ngedis, saling roasting, celah-mencela, tapi lewat lagu. Kita udah buat, ya, buat Dennis nih ngedis. Jadi gue tantang sama Dennis juga. Dennis kalau lo mau ngajak rusuh gue, rusuhlah lewat karya. Terserah mau lewat lagu kayak, lo lewat konten video TikTok kayak yang lucu-lucu. Lo ngatain gue lewat video tapi yang lucu, jangan pakai ini, jangan pakai bacot, karena udah biasa semua orang bisa pakai agak kreatif dikit nih. Gue kasih bocorannya dikit nih. Lagu tapi depannya Treat, jangan sampai masuk lagunya. Ini bakal keren banget lagunya. Tunggu tadi. Gemesin. Iya. Oh, udah. Nih, dengerin ya, guys. Lagu ini mungkin akan keluar di TikTok minggu depan ya. Ini minus fun ya. Oh, ini mana? Soalnya aku nggak tahu. Iya. Yang mana yang ini paling ini? Ini bukan? Ini yang tadi ya, yang ini bukan. Kan. Iya nih. Yang mana nggak tahu. Di mana ya? Ini gemesin, nggak ada di internal. Ya, ya. Gua akan lanjut cerita Dennis. Gue jadi bingung nih. Lanjutin apa enggak ya? Ada usulan mungkin gue buat video klipnya gimana nanti? Nih. Apakah di depan rumah Dennis apa di mana? Nih. Ini gue tulis lagi. Yeah. Oke, let's go. King Uya. Begitu. Ya, kata-katanya ini semua berhubungan dengan keributan ini deh. Gue buat lagu. Nah, orang kan selalu bilang, udah Mas Uya kan tofu dulu berkarya nih. Gue buat karya buat lagu ngedis lo. Ngedis itu bukan satu hal yang aneh ya. Kalau kalian ngerti dan punya wawasan luas, diss track itu cari deh. Diss track itu apa dalam dunia hip hop? Jadi saling ngedis antar apa sih? Panggil Lino dong, Cinta, panggil Lino, panggil Lino. Lino tuh anak hip hop banget, dia tahu jadi. Jadi nanti gue buat lagu buat Dennis, dan Dennis lo jangan baper. Kalau perlu lo bikin lagu balas gue dengan lagu. Ya. Orang yang di belakang Dennis nanti deh, gue masih ragu-ragu jadi ngomongnya nih. Enggak, kan tadi kamu udah ngomongin di depannya C. Bukan dia orangnya. Gitu. Gitu. Habis tadi kita mau ngomong. Nino, Katanya begitu ya. sini dong sayang. Lanjut, katanya lanjut. Tuh udahlah, jangan bikin masalah terus. Ya jangan dong. Emang kita Tadi dari tadi nggak ada yang denger apa bilang jangan bikin masalah. Yang bikin masalah itu siapa sayang? Dari tadi. Nino. Dari berapa ini nih? Udah berapa hari? Udah berapa minggu? Yang bikin masalah kita nggak pernah kita. Dennis ngintip Sini, Pak no. Uya. Di mana Gimana caranya? Dennis? Gimana caranya? No, sini no. No. Damai aja katanya. Iya, siapa yang nggak mau damai pasti pengen damai. Tadi katanya ada lihat Dennis ngomong tuh. Mana? Tadi katanya. Dennis, please dong. Kalau misalnya kayak gini, ayo ngobrol bareng mumpung ada di sini. Ngomong baik-baik kan enak. Nggak ada. Tadi katanya Dennis ada lihat Dennis ngomong kok. Mana nih? Katanya iya nih ada Dennis. Mana Dennisnya? Halo Dennis, kalau Dennis nonton ini atau Dennis ada di sini, Ngechat katanya tadi. Dennis ngechat katanya. Kalau ada di sini yuk
Gue mau pencet nih kalau ada Dennis nih masuk room sini. Please tolong kalau misalnya nggak bisa diomongin di Nino. kalau misalnya apa ya? Cin, panggil dong, Cin. Kalau nggak bisa datang ke rumah atau mau di mana, di kafe. Bener kan yang? Iya. Dari kemarin kan katanya gue nggak takut ya udah ayo sini. Kalau misalnya mau ketemu di kafe yang orangnya banyak boleh, mau ketemu di mall mana boleh, atau Dennis mau ke rumah Bunda juga boleh, yuk. Yang penting ngobrol gitu loh. Maksudnya kenapa? Jangan sampai ngomongin anak. Dennis bilang ke Mas Dedi atau kemana katanya nggak pernah ngomongin anak. Padahal Dennis ngomongin anak, ya. No, sini no. Sini. Kita papa mau bikin lagu nih ngedis Dennis. Jelasin no. Distract tuh apa istilah apa? Itu siapa tuh? Mana? Oh, gak Apa? sangka Dennis, tadi gambarnya Dennis. Ngedis. Enggak sangka. Istilah yang ngedis apa no? Ya apa? Ya nyindir apa? Nggak nyindir sih. Oke, buat lagu untuk seseorang tapi dengan makna yang tidak bagus. Lewat lagu ya? Iya. Itu ada di dalam dunia hip hop ya no ya? Banyak. Dan boleh balas-balasan ya? Boleh banyak. Di Indonesia juga, hip hop Indonesia juga biasa ngedis kan? Ada. Oh, Nino, I love you so much. Nino cool. Aduh, Nino cool. Jarang meluk mamanya tuh. Nino sini dong. No. Yes. Kamu nih sama mama gak dipeluk. Shopee-nya Nino apa bajunya Cinta, sini, apa? Cin, Namanya Cinta. Simplism sayang. Simplism. Mana ada Dennis? Ini Ayo. Simplism nih, produknya Nino. Nih katanya tadi ada apa lagi tuh, susah. Mana? Halo Dennis ada di situ nggak? Kalau ada Dennis yuk kita ngobrol baik-baik yuk. Nah ini Cinta, ini Nino. Hah? Nino pemalu ya bun? Dingin. Nino bagaikan kulkas 27 pintu. Ya lo. Aku kedinginan. Cinta. Wow. Ada Cin, apa mau nyanyi lagi? gak Cin? Minta Dinda Cin. Sini Cin, ntar Cin. Sini bentar kak. Tuh katanya Dennis baru komen. Mana coba Den? Dennis, enggak. Aduh pegel. Ya, jatuh. Jatuh. Cin, sini Cin, nyanyi dulu Cin. Papua. Halo. Kita masih tunggu Dennis. Nongol. Sarangnya. Gini kan bener ya? Dennis bikin ulah apa lagi sih? Ulah apa lagi? Oh, gila juga katanya Dennis tuh sempet di Instagram apa di TikTok dia katanya sempet ini nyari orang yang punya spanduk yang murah-murah katanya. Terus cari alamat. Nyari alamat gue mau ngapain sih Dennis, gue penasaran mana Ya, mau nggak apa-apa. bikin apa sih. Nah mendingan menurut gue begitu deh, jadi lucu ya kan, daripada ngomong kasar gitu kan nggak enak. Daripada menghina. Iya. Maksudnya, ya kalau misalnya Dennis cari alamat rumah Bunda terus dapat, ya udah kita ngobrol di situ, Iya. kabarin mau kapan. Netizen yang tahu alamat gue kasih ke Dennis tuh, kasihin dia nyariin gue, siapa tuh dapat hadiah dari Dennis. Tapi beneran deh kalau misalnya dia datang ke rumah ya nggak apa-apa. Maksudnya kita ngobrol enak kan, berarti Australia bagus hadir. kalau dia Oh, datang. mantannya Dennis orang Australia ada. Yang gratisan katanya, ya Allah Tuhan. Apalagi nih? Salam dari Jatim kakak. Dennis lagi live IG bun Coba katanya. deh. Oh. Sini nyanyi Cin. Enggak. Ceng. Sini kak sambil nonton. Sambil sini sayang. Orang pada mau lihat kamu. Sini dah. Sini sayang. Nih. Tuh. Cin. Ku terbang tinggi di hawa, terhanyut aku setiap ku dengar syair cintamu. Nyatakan semua yang terjadi pada setiap hariku. Ku terhanyut
malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurku, dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cintamu agar aku pun bahagia hidup berdua denganmu selamanya. Nah, Kadang kalau pada bilang katanya kita keluarga kita katanya nggak punya karya. Gue udah bikin lagu dari zaman Tofu dari tahun 99, dan lagu-lagu yang hits di Tofu tuh kebanyakan ciptaan gue, guys. dan Bunda bikin lagu, bukan bikin lagu, Bunda nyanyi. Kalian tahu lagu ini gak sih yang terserah yang di atas? Kalau aku Di makan. hidup bisa nggak yang? Nggak bisa, Yang nanti. telah ku jalani. Kangenin, Cin. Apa kabarmu sayang? Oh, dikasih emas, buset. Makasih. Berlian, makasih ya bunga-bunganya. Ayo dong, nyanyi dong, Cin, kangenin. Lagu yang dibilang jelek sama Dennis, tapi kau buktikan kau punya karya. Kamu bisa bikin lagu sendiri. Itu ada Dennis bukan sih? Nggak ada ya. Susah ini. Jangan makan dong, sayang. Jangan makan, papa dulu aja. Ku memikirkanmu sayang, hampir setiap malam. Bener gak sih? Makan lagi Wih, dulu, banyak sayang. banget. Cinta makan dulu. Ku tak mampu menahan rasa kangen ini, kangen kepada dirimu. Ku ingin kau pun juga rasakan yang sama denganku, karena kau memang mengangani. Jadi memang dari dulu saya mengajarkan anak-anak saya untuk tidak lebih apa ya, lebih berkarya main musik. Anak-anak saya jago main saksofon. Saya mau promosi nih, bukannya sombong, tapi lebih memikirkan main musik, main saksofon, main gitar, main kahun. Kita tuh jago semua loh, bikin lagu, dibanding harus ngata-ngatain orang lewat komentar atau nyinyirin orang lewat komen. Karena menurut gua, orang yang ngata-ngatain karya orang lewat komen artinya dia nggak punya karya atau nggak punya kerjaan. Terima kasih. Dan sorry nih, kalian mengharapkan gua akan balas komen-komen jelek lo di TikTok? No, tidak. Gua nggak pernah ngeladenin. Apalagi komen-komen yang kekunci, komen-komen yang nggak ada namanya, nggak akan pernah diladenin. Percuma. Karena ciri-ciri netizen-netizen yang suka ngata-ngatain orang tuh sebetulnya dia cuma pengen dibalas atau pengen kelihatan hebat biar orang nambah followers dia. Itu dia nyari perhatian. Jadi nih, gue udah pelajarin mau di sosmed apapun. Jadi jangan pernah ladenin orang-orang yang memprovokasi ya di TikTok. Lu bales, itu dia emang itu yang dia pengen. Karena gue pernah mempelajari itu di TikTok gue gitu kan. Ada beberapa nama yang keluar itu terus dia komen. Jadi saat gue buat konten ini tiba-tiba dia ngata-ngatain Dennis, ya kan? Terus tiba-tiba di Dennis dia ngata-ngatain gue. Atau nggak balik, jadi emang orang ini orang ada tipe netizen yang pengen nyari perhatian. Dan sorry, gue gak akan balas, jadi lu gak akan dapet perhatian dari gue. Gue lewatin. Kalau gue akan mau, gue akan ngebales orang-orang yang akunnya terbuka, komentarnya positif. Dari kata positif itu dengan kata-kata yang tidak memprovokasi, tidak kata kasar ya kan. Apalagi Dan ada beberapa cerdas gitu loh. Apalagi ada beberapa yang ngomong itu lepas tuh hijab, lepas tuh jilbab. Wah, itu sih keterlaluan sih. Ya, Nah jangan itu sampai kayak gitu. hati-hati Ya. komen-komen seperti itu kalian bisa di-ban sama TikTok. Komen-komen jangan yang kayak gitu seperti lah. itu bisa di-ban TikTok, bisa akun kalian hilang, atau kalian kalau nanti akhirnya dilaporkan bisa dicari. Walaupun kalian pakai akun fake bisa dicari. Gitu. Mana? Tadi yang namanya Rido udah hilang tuh tadi, yang ngomong jorok. Ambis ini kita mau cari soalnya, sama TikTok mau dicari juga. Ya udah, kalau gitu nanti kita gini deh, kita akan pikirkan dulu. Nanti setelah saya ketemu sama mantannya Dennis, kita bikin live lagi. Tunggu nih single terbaru saya tentang lagu yang ngedis Dennis, ya. Judulnya apa? Lupa gue. Ya. Oke, tunggu aja. Akan eksklusif di TikTok nanti. Gue justru akan ngepost di TikTok duluan dibanding di YouTube. Di TikTok dulu akan ada. Ya, kira-kira minggu depan. Rido Oke. panik katanya. Ya panik lah pastilah. Lain kali jangan ngomong gitu ya, Mas Ya. Rido ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Mudah-mudahan live berikutnya udah bisa bareng Dennis ya. Oke.
Oke. Biar bisa enak, clear. Kita juga kalau dibilang katanya drama nggak kepengen sih, pengen Iya. selesai kok, nggak pengen kayak gini-gini, males, capek. Cuman ya mau gimana lagi ya? Harus dilanjutin kan karena dia belum minta maaf, belum minta maaf sama kita, belum minta maaf. Kita sama, masih menuntut permintaan maaf dari dia, Iya. dan gue tidak akan segan juga untuk meminta maaf sama dia juga kalau dia udah minta maaf. Iya, kita juga Ya kita bukan juga pasti ada kita salahnya, pasti ada salahnya. Iya. Atas keributan yang selama ini terjadi kan pasti gue juga ada salah. Iya. Gue ada emosi juga pasti. Dan kita sama-sama minta maaf aja. Gitu. Oke? Mungkin di next kita akan bikin giveaway ya, coba nanti ya. Oke? Ya boleh tuh giveaway Terima next kasih banyak. live ya. Thank you Next banyak. live, next Terima live. kasih kalian adalah followers kita yang baik, yang pintar, yang Ingat, berpendidikan, untuk gunakan mulut dengan hal yang baik. Jangan yang kotor-kotor ya. Kalau emang kamu mau ngedis orang, mau nggak suka sama nggak suka sama orang, ngebalasnya pakai karya aja, pakai sesuatu yang lucu. Kalau mau nyindir orang, kan kita manusia juga pasti kadang-kadang suka tersinggung kan. Nah, singgungnya baliknya dengan apa? Dengan karya, dengan lagu, dengan kita bikin komedi, video komedi kayak gitu-gitu. Ya. Oh ya, itu baru follower gue. Drama mulu, iya dong. Hidup itu harus ada dramanya. Karena kalau hidup tanpa drama artinya mungkin kalian hidup dari keluarga yang tidak harmonis, tidak pernah mendapatkan kasih sayang, nggak pernah disayang orang tua, jadi hidup kalian flat-flat aja. Hidup tuh emang harus ada drama. Ada suka, ada duka. Ada ketawa, ada marah. Hidup drama. Oke, thank you semuanya. Cara udahan gimana, Cin? Papa nggak tahu, Cin? Gue nggak tahu cara udahan. Sumpah gue masih jadul banget di TikTok.